Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan partai yang sangat menarik. Magnus Carlsen menunjukkan dirinya sebagai Raja Endgame pada big turnamen online Champion Chess Tour New In Chess Classic saat menghadapi pecatur Amerika Levon Aronian. Langsung saja kita ke permainan. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan pion ke D4, direspon Levon Aronian kuda F6, C4, E6, dan saat ini apabila kuda ke C3 dengan aktifnya gajah ke depan mengepin kuda Nimjo Indian, tetapi gajah ke F4 dipilih mengarah seperti London System. Pion ke D5, lalu kuda ke C3. Tentunya dengan kuda ke C3, setup di papan gambit menteri ditolak, tetapi dengan gajah ke F4, ini adalah Harwitz attack. Pion ke C5 dilanjutkan, tentunya dengan berkumpul pion seperti ini, mirip dengan Taras defense, kuda ke F3, maka pertukaran pion terjadi, dan kuda ke D7, di mana ke depan mensupport pion untuk mengancam gajah dan kuda. Kuda ke F3 saat ini langsung mundur juga ke depan menempatkan diri di G5. Pion memukul pion, lalu E3 membuka gajah mengancam pion. A6 mensupport ke depan pion ke B5, maka A4 mencegah hal tersebut terjadi. Kuda ke sentral mengancam gajah menawarkan kuda, di mana ke depan gajah diancam dengan harapan pion bertumpuk. Tetapi Magnus Carlsen mencoba setup tersebut, sehingga ia fokus gajah memukul pion mengancam kuda. Kuda menerima gajah, pertukaran dengan majunya pion ke depan ke G3. Maka struktur pion ini cukup solid teman-teman Rokade, dan pion-pion ini ke depan cukup baik untuk menjaga raja. Menteri ke C7 dilanjutkan mengancam gajah mengancam pion, bagaimana mendukung keduanya, maka menteri ke D4 ke sentral melindungi keduanya. Gajah ke E7 mempersiapkan juga Rokade, lalu manuver ke depan mengancam menteri, Rokade dari putih, gajah ke F6 fokus rencana, menteri ke E4, lalu Rokade saat ini. Benteng ke C1 secara tidak langsung ke depan mengancam menteri, menteri ke B6 mengancam pion, B3, lalu menteri ke B4 dua kali mengancam kuda. Bagaimana melanjutkan cukup logis, Magnus Carlsen langsung merespon menteri ke E3 mensupport juga kuda. Sebelumnya teman-teman, ada sebuah opsi yang sangat menarik yang bisa dipertimbangkan putih di dalam posisi ini jika kita mengacu kepada komputer, yaitu dengan kuda ke G5. Mengapa ini sangat menarik teman-teman, dan kami ingin sekali menunjukkan kepada Anda opsi terbaik yang wajib dimainkan oleh hitam ialah gajah memukul kuda. Apabila langkah logis lain dimainkan seperti G6 cukup masuk akal ya. Inilah bagaimana terjadi komplikatif, kuda dapat menerima pion mengorbankan dirinya mengancam benteng teman-teman. Apa yang harus dimainkan? Ada dua opsi yang cukup logis. Yang pertama, misalkan pion langsung menerima kuda, maka tentu berlanjut gajah menerima tempo skak, membuka juga menteri mengancam menteri. Jelas, keunggulan signifikan bagi putih. Bagaimana bang jika dihiraukan ancaman ini, gajah memukul kuda, maka kuda memukul benteng? Apapun dibuat menerima benteng serba salah. Yang pertama raja, maka tentunya menteri saat ini ancaman skakmat ke depan. Satu-satunya kuda ke sentral, membuka juga ke depan gajah untuk mengancam, tempo juga kuda mensupport pion. Maka kuda diterima, gajah juga langsung ke E6, menteri melakukan skak memaksa pertukaran, dan kita lihat pion akan promosi ke depan, keunggulan pun dimiliki oleh putih. Dan bagaimana jika tidak raja menerima, melainkan kuda misalkan, sama saja menteri akan ke E8 mengapin kuda, tetap juga mengancam pion F7. Gajah ke E6 mensupport pion, membuka juga baris ke-8 sehingga benteng akan tumbang, tetap keunggulan dimiliki oleh putih. Sangat-sangat menarik tentunya, tetapi Magnus di dalam pose ini lebih memilih tentunya yaitu dengan menteri ke E3 simpan mensupport kuda, maka benteng ke B8 mensupport pion ke depan melaju, kuda ke sentral mengancam gajah. Kita bisa bayangkan teman-teman, di sini juga gajah ke depan dapat mereposisi diri, memantau juga pion H7, disupport juga oleh kuda ke depan. B5 fokus rencana, maka pertukaran terjadi, gajah ke D3 saat ini. Gajah ke B7 juga mengancam kuda, benteng ke C7 saat ini karena sudah ditinggalkan oleh gajah, maka diancam kuda oleh benteng. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan benteng ke D8 mensupport simpel kuda. G3 saat ini mensupport pion satu sama lain, membuka ruang bagi raja, mencegah ada skakmat sewaktu-waktu di baris ke-1. Benteng ke C8 saat ini juga mengancam benteng. Maka coba teman-teman lihat pola ini dengan seksama. Apa kira-kira langkah menarik untuk mengambil sedikit keunggulan yang dimainkan Magnus di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Jika kita melihat polanya,
bahwa benteng memukul benteng, maka benteng menerima tiada ke depan melindungi kuda ya. Oleh sebab itulah Magnus membuat taktik sederhana, yaitu dengan gajah memukul pion H7 skak. Apa poinnya? Memaksa raja menerima, maka benteng memukul benteng pertukaran. Kita lihat kuda tiada perlindungan, menteri ketiga skak waktu yang sama mengancam kuda. Sangat-sangat menarik bagaimana taktik sederhana yang dimainkan oleh Magnus. Ketika dimainkan benteng kecil 8, ia dapat juga melihat teman-teman bahwa kombinasi untuk mendapatkan pion ini memainkan gajah memukul pion H7, maka kita lihat ia mendapatkan perwira kembali, mendapatkan pion. Inilah teknik endgame yang coba dimainkan oleh Magnus Carlsen. Benteng ke-8 langsung juga mengancam menteri ke C7, maka menteri menerima pion, kuda ke sentral saat ini juga mengancam pion F7. Benteng ke F8 mensupport pion, kuda ke D7 memforking tentunya mengancam gajah ke depan supaya pion bertumpuk. Benteng ke-8, maka menteri terlebih dahulu mengancam benteng. Benteng ke-8, kuda memukul gajah skak, pertukaran, dan menteri ke E7 saat ini mengancam pion, mengancam benteng. Benteng ke D1 memaksa pertukaran, di sini diterima pion F6, maka benteng memukul benteng skak, pertukaran, menteri melakukan skak, lagi-lagi opsi terbaik, langkah terbaik, raja ke E1 menghentikan ke depan pion hitam di file B untuk promosi. Levon Aronian melanjutkan permainan dengan menteri ke sentral juga melakukan skak mempersiapkan promosi, maka raja mendekat saat ini dilakukan skak, raja mendekat dilakukan skak, raja ke B2, maka saat ini dilakukan skak, raja ke C2 dilakukan skak, menteri menutup teman-teman, dan diterima pion skak, menteri menutup, dan menteri langsung menerima menteri. Langkah repetition bisa dimainkan dengan tetap ke C5 skak, maka kemungkinan akan terjadi pengulangan. Di dalam posisi ini dipilih langsung menukarkan menteri teman-teman, maka inilah posisi kritikal. Diujilah teknik endgame dari kedua pemain. Levon Aronian memilih dengan F6, dan ini kesalahan. Mengapa ini kesalahan? Bahwa yang ada harusnya di petak F6 ialah posisi raja teman-teman. Kita akan melihat kalkulasinya ke depan. Seperti ini. Yang bisa dimainkan hitam ialah raja ke G7. Misalkan raja mendekat, karena ini yang akan dimainkan oleh Magnus, raja yang harus ke F6 teman-teman, bukan pion. Ini poinnya. Raja ke B4, maka kita akan melihat pelan-pelan teknik endgame yang terjadi, dan ini pun akan menghasilkan imbang ke depan, karena tepat waktu juga terlalu jauh raja putih untuk melindungi pionnya, dan tentunya raja versus raja. Akan tetapi di dalam posisi ini ketika dimainkan tentunya F6 ini menjadi berbeda karena raja ke C3 dan E5 saat ini. Apapun opsinya, misalkan raja mendekat bang saat ini, maka raja ke B4 kita akan melihat secara pelan-pelan bahwa di sini putih tepat waktu untuk menghentikan hitam teman-teman. Dilakukan skak, raja ke E3, maka raja ke E5, pion ke H4 tak terhentikan promosi, raja untuk mencegah, maka H5, di sini G4, apabila diterima pion, pion H akan promosi, raja ke H6, simple diterima pion, salah satu pion ke depan akan promosi teman-teman. Dan pada partai aslinya dimainkan oleh Levon Aronian dengan E5, maka saat ini pertukaran terjadi setelah raja ke B4. Di sini juga Levon Aronian menyerah karena tepat waktu. Kita lihat teman-teman, di sini hitam akan terhentikan dan raja terlalu jauh untuk mensupport pion-pionnya. Sebagai contoh, apabila kita lanjutkan E4 misalkan, maka di sini memang tidak diterima pion karena pion tak terhentikan ke depan, tetapi raja ke C3 tepat waktu. Apapun opsinya teman-teman, misalkan E3, maka tepat waktu teman-teman untuk juga menghentikan pion ini ke depan. Oke, dan juga bagaimana jika di dalam pos seperti ini tidak E3 tetapi dilakukan skak, maka dimakan saja karena tepat waktu. Kita lihat, ini adalah circle atau kotak yang bisa dijangkau dan tepat waktu bisa dihentikan oleh putih. Sangat-sangat menarik bagaimana Magnus Carlsen menunjukkan teknik endgame-nya menghadapi super top grandmaster Levon Aronian dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi kedua pemain cukup tinggi teman-teman. Magnus Carlsen 96% dan Levon Aronian 91,2%. Dan adapun saat ini kita memasuki pembahasan teka-teki catur atau asa otak yang kita pernah berikan sebelumnya. Putih melangkah dan memenangkan permainan. Dan selamat beberapa dari Anda bisa menjawab melalui kolom komentar, yaitu dengan benteng ke-8 skak. Di mana idenya
Benteng menerima, maka langkah brilian Menteri Ki-7 Skak lagi-lagi mengorbankan Menteri, di mana pion menerima benteng promosi kuda Skak waktu yang sama mengancam Menteri, dan kemenangan pun selanjutnya dimiliki oleh Putih. Silahkan juga menjawab teka-teki catur pada video selanjutnya untuk kita ulas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.